merasakan sukacita dan beriman itu saat Bu Eli merasakan sukacita, di mana saat momen bersama keluarga kita merayakan Natal, kita merayakan Paskah, bisa berkumpul dengan keluarga, lalu saat doa-doa kita dijawab oleh Tuhan, kita bisa merasakan sukacita karena saat itu kita dalam hidup kita itu merasakan kehadiran Tuhan. Paling mudah beriman ketika sesuatu yang kita inginkan, sesuatu yang kita rencanakan itu terjadi sesuai dengan rencana kita. Jadi waktu Kak Yohana kecil, Kak Yohana itu sering ikut pertandingan tenis adik-adik. Nah, sebagai anak ikut pertandingan tenis tentu kita berdoa untuk menang. Yes. Tuhan kasih menang loh. Wow. Siapa yang itu loh namanya beriman. Ya? Iya, jadi terkabul sesuai dengan apa yang kita rencanakan dan apa yang kita inginkan. Saya itu kan suka olahraga tuh pagi lari gitu ya. Pagi jam 5:30 di mana matahari masih sedikit lagi akan keluar. Jadi waktu lari pagi dengan udaranya masih segar kemudian saya lari kira-kira setengah jam tapi masih belum capek. Saya langsung lihat matahari muncul. Oh Tuhan betapa indah. Terima kasih atas istirahat, atas nafas, udara segar yang kau berikan. Wah doa tuh saya sambil lari. Jadi dalam keadaan kita susah, senang ya itu yang memudahkan kita untuk dekat dengan Tuhan. Jadi saya ini adalah sebagai anak pendeta. Oh ya. Sebagai anak pendeta. Dan sebagai anak pendeta itu kalau oleh warga ya, oleh jemaat itu sangat disayang-sayang ya. Saat dimana Bu Elis itu merasakan sendiri, saat itu Bu Elis merasa kehilangan orang yang Bu Elis cintai, seorang suami yang Bu Elis cintai, rasanya berat Kak. Gitu. Pasti. Terus di saat Bu Elis mengalami penderitaan juga, ketidakadilan, itu juga kita merasakan berat juga Kak. Dan saat doa-doa kita mungkin belum dijawab sama Tuhan. Itu rasanya sulit sekali Kak untuk kita itu beriman, percaya dan yakin bahwa Tuhan tetap mengasihi adik-adik. Jadi jangan sampai adik-adik merasakan iman adik-adik ini terguncang pada saat adik-adik merasakan saat mungkin doa-doanya adik-adik belum dijawab oleh Tuhan, ataupun merasakan ketidakadilan mungkin saat adik-adik di sekolah. Nah, tapi ingat bahwa kita punya Tuhan Yesus, iman kita tetap harus kuat di dalam Tuhan Yesus. Paling sulit memang ketika kita itu punya rencana. Tentunya adik-adik juga punya keinginan. Dan keinginan itu atau rencana kita itu tidak terjadi sesuai dengan apa yang kita pikirkan atau apa yang kita inginkan. Misalnya nih, kembali waktu Kak Yohana kecil, waktu liburan nih, teman-teman itu pada pergi ke luar negeri. Wah, tentunya pengen ikut ke luar negeri dong gitu. Terus minta orang tua Kak untuk pergi ke luar negeri. Di sini tuh sudah punya rencana, wah naik pesawat, pergi jalan-jalan, shopping, begitu. Terus nanti ada foto-foto. Ada foto-foto gitu. Zaman belum ada sosmed Kak. Oh iya belum ada sosmed. Tapi ternyata keuangan keluarga tidak mencukupi. Sehingga apa yang ada di pikiran, apa yang ada yang kita inginkan itu tidak terkabul, tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Jadi untuk anak kecil, waktu itu masih kecil cukup sulit adik-adik. Tapi Tuhan itu luar biasa. Walaupun kita menginginkan sesuatu, tetapi ternyata Tuhan punya rencana yang
jauh lebih besar yang mungkin tidak kita pikirkan. Jadi waktu itu orang tua walaupun tidak mengajak ke luar negeri, tetapi mengajak jalan-jalan ke Surabaya, walaupun naik mobil. Tetap dapat jalan-jalan ya. Jadi kadang-kadang adik-adik, mungkin apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan tidak sesuai dengan keinginan kita. Tetapi Tuhan tetap baik. Dan walaupun ke Surabaya, tapi kita tetap having fun. Berlibur bersama orang tua, walaupun naik mobil cukup lama, tetapi kita bisa bernyanyi di mobil, bisa penuh cerita. Sekali lagi, walaupun tidak luar negeri, tetapi tetap bisa pergi bersama keluarga. Jadi begini adik-adik, bahwa kadang kita tuh menginginkan sesuatu, tetapi apa yang kita rencanakan itu mungkin tidak yang terbaik menurut Tuhan. Jadi dalam hidup ini, kita berserah saja dengan pimpinan Tuhan, karena tentunya rencananya itu jauh lebih besar dan jauh lebih baik daripada apa yang kita pikirkan atau daripada apa yang kita inginkan. Begitu adik-adik, jadi jangan pernah putus asa ketika keinginan kita tidak terjadi sesuai dengan apa yang kita inginkan dan dalam waktu kita. Saya Maret akhir ya, tanggal 30 itu kebetulan kena serangan vertigo, dan ini adalah sakit yang menurut saya selama hidup nggak pernah punya gejala itu, dan itu juga yang membuat saya masuk pertama kali selama hidup nginep di rumah sakit. Wah. Ya. Jadi kejadiannya waktu antar istri sama anak saya di sekitar Pamularsi berkunjung ke satu rumah karena memang ada janjian. Tiba-tiba setelah beberapa saat saya nunggu di mobil, kayak ada gempa gitu. Tapi setelah saya tengok loh, kok nggak ada gerakan apa, ternyata kestabilan saya hilang. Sehingga saya cepat-cepat parkir, ada kafe di sana. Dan saya keluar karena tidak ada air minum, beli air minum. Tapi sampai di tempat teras lagi udah nggak kuat. Jadi hanya bisa rebahan di teras. Dan ya memang hanya Tuhanlah yang saya ingat. Saya hanya sempat berdoa sebentar, Tuhan apa yang terjadi saya tidak tahu, tolong saya ngomong. Semua saya serahkan kepadamu. Dah, saya hanya sempat pencet handphone di teras itu ke anak saya yang di dalam rumah. Papi kena vertigo, nggak bisa buka mata, begitu buka tuh muter. Pusing banget Pusing, gitu ya. pusing sekali. Setelah telepon sudah nggak bisa apa-apa karena sendirian kan, ada orang, saya panggil lah tukang parkir ternyata. Ternyata dia terapis juga, saya dibantu dipijat. Saya ngomong, Pak saya kayaknya mau muntah nih. Oh dimutahkan, bagus, katanya mutahlah. Terus dibawa ke rumah sakit dan opnam beberapa hari. Tapi ya luar biasa saya ngomong. Hanya Tuhan yang saya ingat pada saat kejadian ini. Jadi pada saat kita sakit, susah tuh ya memang kadang ingat gitu ya sama Tuhan. Ya saya pikir buat adik-adik memang dalam keadaan apapun kita ya jangan pernah lupa bersyukur kepada Tuhan, dan kita harus ngomong. Ngomong itu artinya kita berdoa dengan Tuhan apapun keadaan kita. Sebagai anak pendeta memang bagian dari hidup saya, tetapi tidak bukan terus menjadi sesuatu yang mudah bagi kita untuk beriman, ya, karena sebagai anak pendeta itu kan orang mengatakan, oh ini sudah nuruni bapaknya, nuruni bapaknya dan sebagainya. Jadi bisa dikatakan lebih enak katanya begitu. Tetapi pada kehidupan yang seharusnya kita jalani ini memang sangat-sangat apa yang dikatakan sulit untuk beriman di dalam Tuhan itu boleh dikatakan sangat sulit, saya mengatakan demikian. Dapat beriman kepada Tuhan di dalam bukan hanya kita saat kita butuh beriman, tetapi di dalam segala hal, segala sesuatunya.
berwihara. Aku tidak khawatir bunga di padang dia hiasi. Aku tidak khawatir apa yang kau makan minum pakai.